Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mana jawabannya nih? Ya. Yes, thank you. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala MTS Negeri 2 Probolinggo alias MTSN Pajarakan. Yang kami hormati segenap dewan guru, para ustadz-ustadzah dan Anda sekalian yang selalu Ustadz banggakan. Perkenalkan, saya Heru Nur Ikhwan. Di SMA Tunas Luhur saya biasa disebut Ustadz Heru. Di SMA Tunas Luhur memang disebut ustadz-ustadzah begitu. Jadi saya dipanggil dengan panggilan Ustadz Heru. Baik, terima kasih dan sekalian. Tak intinya kita selalu thanks to Allah Subhanahu Wa Taala for giving us very great chance to be here today, and salawat and salutation to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam for bringing us from the darkness into the lightness. And today we are going to have our agenda, of course, that is sosialisasi PPDB. This is about what has been registration, new students registration procedure of SMA Tunas Luhur today. Kita bersama-sama, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan sesuatu pada Nanda. Ini semuanya saya sebut Nanda ya. Sekarang sudah tidak ada lagi ujian nasional, yang ada adalah AN, asesmen nasional, tapi intinya sama-sama ujian. Ujian berarti harus dilaksanakan sebagai tanda bahwa Nanda lulus di sini. Sebentar. Tahun ini kelas 9. Tentu tidak mudah. Berada di posisi Nanda yang sekarang ini. Let's check. 3 tahun. Tahun harus
itulah Nanda sekalian, besar harapan kami para sahabat di SMA Tunas Luhur, Nanda lulus dengan ilmu yang berkah, bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan orang-orang yang mencintai Nanda dan semuanya. Baik, sebentar saya harus matikan satu ini. Nah sekalian, waktu kita hanya 30 menit, sudah dipotong beberapa saat tadi. Ini ada chatnya, oh gak ada suaranya, oh gak ada suaranya ya. Sebentar, ini gimana tadi gak ada suaranya? Waduh, aduh, ya mungkin terkendala. Ini apakah semua gak ada suaranya ya? Tayangan tadi ada suaranya ya, videonya ya? Ada Pak, ada. Oh, iya. Berarti yang milik ya beberapa yang tidak ada mungkin. Baik, karena sudah ada, tentu saya tidak perlu mengulang. Terima kasih Mbak Arsya informasinya. Kemungkinan sinyal-sinyal kita ini memang sedang sibuk gitu, akhirnya terjadi kemacetan. Baik, mari kita lanjutkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kepada Kepala MTS Negeri 2 Probolinggo telah memberikan kesempatan kepada SMA Tunas Luhur untuk berjumpa dengan Anda semuanya hari ini dengan waktu yang sangat pendek, tapi sudah cukup tanpa mengurangi nilai yang seharusnya. Nah, ini dia Nanda sekalian, semuanya saya panggil dengan sebutan Nanda ya, laki perempuan tetap namanya Nanda. Oke, jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka sebentar, ini recordingnya. Ini kata Imam Syafi'i bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Subhanallah. Baik, Nanda sekalian, hari ini tentu Nanda tidak mudah menghadapi masa ini, masa di mana itu untuk belajar setiap saat, setiap waktu bermain tidak bisa loss begitu karena beban-beban pelajaran yang Anda harus ikuti dan laksanakan. Tapi saya yakin suatu saat nanti Allah akan balas dengan kebaikan, di masanya Nanda akan menuai hasilnya. Baik, inilah kami SMA Tunas Luhur, di mana Anda sekalian tentu dalam hati kecil sudah membayangkan di mana Nanda akan melanjutkan studi Nanda setelah lulus dari MTS Negeri 2 tercinta ini. Ada banyak informasi, banyak tempat, semuanya baik. Silahkan Anda tentukan. Sekarang apa sih yang kalian ketahui tentang SMA Tunas Luhur? Ya, tentu SMA Tunas Luhur adalah sebuah sekolah yang ada di Probolinggo ini. Nah, ini dia. Visi-misinya mewujudkan siswa yang bertakwa. Kalau visi-misi saya rasa hampir semua sekolah memiliki tujuan yang baik, yang mulia. Begitu, Tunas Luhur, salah satu titik pentingnya adalah bertakwa, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Pada kenyataannya, akhlak itu lebih utama daripada ilmu, maka bagaimana kita berakhlak terhadap lingkungan, terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap sesama makhluk, terhadap makhluk lain, selain manusia, salah satunya adalah lingkungan. Ini bagaimana kita merawat alam semesta kita ini, untuk kita wariskan pada anak cucu kita nantinya. Kalau akhlak kepada lingkungan saja sudah sedemikian dipeliharanya, apalagi akhlak sesama manusia, itu jauh lebih penting lagi tentunya. Baik, Nanda sekalian, tentu masa depan Nanda itu bukan hari ini, tapi 20 tahun lagi, 15 tahun lagi. Itulah masa depan Nanda yang nyata, yang sesungguhnya. Ingat Nanda, kalau Anda keras terhadap diri Nanda hari ini, maka dunia akan lunak pada Nanda. Tapi kalau hari ini Nanda lunak pada diri Nanda, suatu saat dunia akan keras pada Nanda. Itu teori yang tidak bisa terbantahkan lagi. Kalau hari ini kita lunak, menuruti rasa malas, bermain, pelajaran sembarangan, ini laksanakan ya dilaksanakan, dan seterusnya, pada akhirnya nanti kita akan menyesal dan dunia akan keras pada kita. Semuanya akan menekan kita. Tapi sebaliknya kalau kita keras pada diri kita, hari ini, esok hari dunia akan lembut dan baik. Karena kita memiliki kemampuan menghadapi zamannya Nanda. 20 tahun lagi adalah hidup Nanda yang sesungguhnya. Siapkan mulai hari ini. Nanda sekalian, untuk mempersiapkan masa depan tentu ada banyak cara. Salah satunya yang harus dilakukan, salah satunya SMA Tunas Luhur mencanangkan program SKS, sistem kredit semester, di mana
Siswa yang memiliki kemampuan dan kelayakan boleh sekolah SMA selama 2 tahun saja. Setelah itu ya hanya 2 tahun, setelah itu lulus dan langsung kuliah. Menghemat waktu setahun, ini bisa sangat membantu ayah bunda dari segi biaya maupun waktu. Tahun ini SMA Trans Luhur ada 7 siswa. Dari 265 ada 7 yang kami pandang layak untuk sekolah 2 tahun dan lulus. Namanya ya masuk akselerasi, siswa akselerasi. Semuanya SKS, siapapun bisa cepat, bisa. Dan di SKS nggak ada istilahnya nggak naik kelas. Hanya adanya nambah semester gitu aja. Tapi sejauh ini tidak ada yang nambah semester. Yang mengurangi semester alias percepatan, ya tiap tahun selalu ada. 7 orang, tahun ini 7 orang lagi. Tahun lalu 6 orang, sekarang 7 orang. Yang 6 orang itu sudah lulus semua dan dapat perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi semua, seperti itu. Terus kelas Al-Quran dan Olimpiade. Ini semua untuk wadah Nanda, kebakatan-kebakatan yang Nanda miliki. Nanda sekalian, ngomong tentang Al-Quran, di pagi hari SMA Trans Luhur sebelum dunia itu tentunya kita akhirat dulu begitu. 6:30 sampai 7:30 itu baca Al-Quran. Al-Quran terbagi atas 6 jilid, ditambah tahfidz 1, ditambah ya tasheh. Ini program ya tahfidz ini. Dan ini sedang dicicil pembibitan menjadi guru tahfidz. Nah, yang tahfidznya sudah selesai, masih ada juga tuh siswa selesai tahfidznya pelan-pelan berusaha untuk menjadi guru Al-Quran. Ada yang 1-2 siswa yang luar biasa masuk program itu. Seperti itu. Nanti kelasnya bisa berbeda dengan sekalian. Bisa jadi kelas 1 itu jilid 3, yang kelas 2-nya masih jilid 2, ada juga gitu. Nanti dikelompokkan sesuai, yang pagi itu pencar dan tidak sesuai kelasnya. Kelas 1, 2, 3 pagi itu pencar, sesuai dengan jilidnya masing-masing, mendatangi ustadznya di berbagai tempat gitu. Di berbagai tempat pembelajaran. Ada yang di apa namanya gazebo, ada yang di musola, ada yang di aula, ada yang senang di koridor. Pokoknya pagi itu lingkaran-lingkaran kecil baca Al-Quran. 1 jam. 7:30 sampai 7:30. 7:30 sampai 8:4 itu sholat duha, 15 menit. Duha berjamaah. 8:4 pembelajaran reguler sampai jam 9 istirahat, 9:4. 9 sampai 9:4 itu istirahat, masuk lagi sampai duhur. Yang putri makan siang, putra sholat. Putra makan siang, putri sholat. 1:30 mulai belajar lagi sampai 3:30 sholat asar berjamaah. Dan habis itu pulang. Kita, Nanda sekalian, akan masuk 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtunya libur. Sehingga liburnya 2 hari, Sabtu, Minggu. Gitu. Nah, selama pandemi ini gimana Ustaz? Selama pandemi, pembelajarannya itu full via Zoom, menggunakan Zoom Premium. Jadi, kita pakai Zoom full dari jam 8 sampai jam 12. Satu hari hanya 3 pelajaran. Biasanya 5 mapel itu. 5 mapel sampai 6 mapel sehari. 2. Ya 5 biasanya. Tapi hari ini 3 karena pandemi ini 3. Sampai jam 12 siang selesai. Itulah Zoom-nya Zoom Premium sehingga tidak terputus. 45 menit putus nggak gitu. Walaupun mau belajar sampai subuh nggak akan putus. Ya kita sudah gunakan yang Zoom Premium sekalian. Baik, ini kerjasamanya untuk TOEFL. Nanda, sebenarnya ketutupan ya. Nah, TOEFL-nya kita bekerjasama dengan UNER, Universitas Airlangga Surabaya. Setiap 6 bulan sekali, tim dari UNER menuju Tunas Luhur, ke Tunas Luhur untuk menguji TOEFL-nya. Akan muncul sertifikat TOEFL Universitas Airlangga. Mereka setahun itu kan 2 semester, diuji 2 kali. Nanti mana nilai yang bagus itu yang diterbitkan sertifikat. Bisa jadi itu semester 1 nilainya tinggi, semester 2 dia agak anjlok karena suatu masalah, mungkin kesehatan kurang baik dan banyak urusan sehingga nilainya malah anjlok. Itu yang diterbitkan sertifikat nilai semester 1. Ya walaupun majority-nya adalah semester 2 lebih baik nilainya. Terus kerjasama beasiswa kedokteran ke Cina kemarin, ini Cina, kedokteran 2, terus sekolah yang kedokteran di Cina kemarin berangkat itu 1, 2, 3, 4. Yang kedokteran 4, yang bisnis 1 di Cina. Ya, tapi karena pandemi ini agak terkendala, tapi mereka meneruskan. Terus TA, ada bimbingan karya ilmiah, TA. Tugas akhir ini prasyarat kelas 2 ke kelas 3. Nanti setelah kuliah Nanda nggak kaget lagi. Ini pengakuan beberapa alumni. Untung ada TA ini membuat kami sudah nggak ngetek lagi gitu menghadapi skripsi. TA adalah mini skripsi. Bab 1 sampai bab 5 sama.
latar belakang, pengkajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, sama kesimpulan. Tetap 5 bab sama. Good. Ada TOEFL, UNER, ITC ini kerjasama dengan luar negeri. Dalam hal ini yang fotonya ini di Cina, berangkat ke Cina. Yang sekarang China menguasai dunia sekalian. Semua produknya, semua barangnya, perdagangannya meraksasa dan menguasai dunia saat ini. Kita juga harus ikuti perkembangan zaman. Baik, TA ini mengerjakan TA ini 1 tahun. Satu guru membimbing 4 sampai 6 siswa. Tahun ini saya hanya 4 siswa. Ya memang saya minta nggak banyak-banyak karena membagi pekerjaan. Ada ustadz yang 6 atau 5 selama setahun. Tidak mungkin tidak selesai, pasti selesai. Sesulit apapun kalau sedikit demi sedikit akan selesai, dicicil. Ya, seret. Ini beberapa arsip yang saya sampaikan tadi tentang akhlak melalui Adiwiyata. SMA Tunas Luhur adalah sekolah Adiwiyata nasional 2013, 2014-nya sekolah Adiwiyata mandiri sampai sekarang. Sekolah Adiwiyata mandiri berarti harus memiliki 10 sekolah binaan di sekitarnya. Dan Tunas Luhur sudah mendapatkan itu, kepala sekolah sudah ke Jakarta salaman sama Pak Presiden SBY waktu itu. Tapi Pak SBY-nya pas ada acara sehingga diwakili Pak Budiono. Tapi sebelumnya sudah salaman dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk Adiwiyata nasional. Nasional jarak setahun, mandiri. Sudah. Kalau sudah mandiri mentok sudah posisi puncak dalam Adiwiyata. Setelah itu kita tinggal berdakwah aja, membimbing 10 sekolah di sekitar kita. Baik, ini juara 1, 2, dan 3 Taskheh akhir santri ya di Keraksan ini ya. Ya agak aneh, sekolah umum negeri kok juaranya juara Taskheh gitu. Ya memang itulah Tunas Luhur. Memberi wadah pada siswa dengan berbagai kebakatan. Akhlak yang kita utamakan karena ujung-ujungnya paling akhir adalah akhlak, Anda sekalian. Ketika Anda mencari pekerjaan nantinya juga akhlak yang menjadi poin penting. Good. Sekolah sehat sudah pasti juara 1, Anda sekalian. Tunas Luhur adalah sekolah yang tempat belajar yang aman, tentram dan damai. Dan nyamuknya juga disemprot terus rutin. Artinya tempat ini aman dari berbagai hal. Dari kebisingan, dari bahaya-bahaya, dari kekumuhan. Kita jauh dari kumuh karena betul terjaga secara Adiwiyata maupun kesehatannya. Dikontrol langsung oleh perusahaan juga. Kalau nggak bersih, wah bahaya nih, bisa kena tegur. Ya baik, ini salah satu potret yang bisa saya cuplik sedikit. Ini Mbak Safita sekarang sudah di IPDN Jakarta. Ya IPDN itu Bandung, tapi gampangnya Jakarta gitu. ITB Bandung, Mas Afan teknik mesin, Mbak Lili ini juga meraih bidik misi di kampusnya. Ini dulu SKS juga, siswa percepatan. Dia di Universitas Jember, jurusan teknik juga nih. Saya lupa teknik apa ini. Yang jelas dia dapat bidik misi. Bidik misi itu kalau berhasil dapat itu ya dulu kalau nggak salah 600.000, sekarang 800.000 per bulan dapat dana dari pemerintah 800.000 dari 0 sampai selesai kuliah. Syaratnya bidik misi adalah berprestasi. Seperti itu. Dan Mbak Lili dapat. Baik, ini yang ke UGM, foto ke UGM waktu mewakili geografi, Olimpiade Geografi Nasional, Mas Azhar sama Mbak siapa nih? Aduh, nanti ada videonya nih. Ya baik. Terus ini daur ulang tetap Adiwiyata tidak ditinggalkan karena yang non akademis ini penting Anda sekalian. Orang itu tidak hanya IQ saja, ada yang harus dibentuk yaitu akhlak. Akhlak itu bagaimana sikap kita terhadap lingkungan. Lingkungan itu ya banyak hal, termasuk memungut duri dari jalan raya itu juga ajaran Rasulullah, akan mendapatkan pahala yang besar karena menyelamatkan keselamatan orang lain. Sekecil menyingkirkan duri dari jalan, apalagi menjaga lingkungan. Ya, tingkat kabupaten ini ya lomba-lomba cerdas cermat apa LKBB. Nah, LKBB ini saya ingin tunjukkan sebentar ya. Saya tunjukkan video LKBB. Stop sharing.
Timba. Ya. Ini kedengaran suaranya ya? Saya khawatir belum kedengaran. Saya sharing ulang. Tuh. Kita cek. Kedengaran ya suaranya ya? Ya, sebentar, saya konfirmasi. Suaranya kedengaran ini ya? Halo? Kedengaran Pak. Oh ya, baik, saya lanjutkan. Kedengaran Pak. Jadi nada sekalian beberapa dokumentasi, video dokumentasi. Dikasan aja ini kita sangat membahas tentang jaga kesehatan fisik, spiritualitas. Jika bersepeda itu sangat baik. Ini misi dan biar kesehatan jantung, otak, kaki dan sekaligus. Ya, ternyata cukup. Begitulah Anda secuil arsip dari kegiatan LKBB ini. Juara ini itu juara 1 Bina LKBB Bromo Jawa Timur dan seterusnya. Sebentar, saya harus matikan anunya dulu. Sound sama optimize. Good. Kita lanjutkan. Nah, Nanda, selanjutnya ini beberapa potret ya kegiatan-kegiatan kita selalu istighosah setiap minggu 1 kali hari Jumat agar hati kita ini jadi adem dan terkendali begitu, hati yang masih keras sehingga dilembutkan sehingga mudah menerima cahaya ilmu dari Allah Ta'ala. Caranya adalah bermunajat, mendekatkan diri dengan berbagai cara sekalian, berbagai cara ibadah yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Baik, salah satunya adalah istighosah bersama. Ya, apel pagi upacara sudah pasti. Bentar, ini beberapa yang bisa saya kumpulkan alumninya. Ini di Sekolah Penerbangan Yogyakarta 2 orang, Mbak Ica sama Mbak Leni. Terus Mas Denny, Mbak Leli, Mbak Uki ini STAN Jakarta. Denny, Uki STAN Jakarta, yang Leli ini STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Tiga-tiganya ikatan dinas, lulus langsung jadi PNS. Ya, ikatan dinas masih. Ini Mbak Emil, kedokteran Hebei University di China, masih sampai sekarang. Mbak Iken di Suzhou University juga di China juga sampai sekarang sedang menempuh.
Ini Mas Saibuddin Zuri yang Akabri Akmil Magelang, salah satu alumni SMA Tunas Luhur. Terus ini Mas Hausen, ini rumahnya jauh nih, ini di daerah Besuki rumahnya, tapi kuliahnya di Cina. Ya, berdua dengan kakak adik ini, kedokteran semua dua-duanya. Sebarang alumni SMA Tunas Luhur di mana-mana sekalian, IPB, Bogor, ada semuanya. Apa? Misalnya UI ada teknik biologi, pendidikan biologi UI, UGM teknik kimia semuanya. IPB Bogor, vokasi mesin, terus apalagi UB gudangnya TL, UNESA banyak, UM, Jember, UM bahasa Inggris banyak, alumni sama Tunas Luhur. Ya baik. Nah terus jalur pendaftarannya ini nih sekalian, jalur prestasi garis miring TAFID ini formulirnya sudah Ustadz serahkan ke sekolah, ke MTS Negeri 2 Probolinggo, sudah diterima oleh Bapak Ibu Guru Nanda, dalam hal ini Guru BK. Kemarin Bapak Wakahumas nggak salah yang menerima, hanya ada 5 formulir jalur prestasi ini, kuotanya MTS 2, kuotanya 5 siswa, yaitu gratis pendaftaran dan tanpa tes. Pendaftarannya kami tunggu 1 sampai 15 Februari ini. Sekarang tanggal 9, berarti masih ada waktu berapa hari? 5 hari. 6 hari dari sekarang. 15 Februari terakhir. Ini bukan Sabtu ini, Selasa 16 Februari itu ada tes wawancara. Bukan tes ya sebetulnya, wawancara memastikan berkas yang dikirim itu betul-betul sesuai dengan anaknya gitu. Tidak ada tes. Jalur prestasi itu nggak ada tes, beda dengan reguler, dan gratis uang pendaftaran, biaya formulir pendaftaran sebesar Rp200.000. Lumayan kan, 200 gratis dan tidak ada tes. 16 Februari wawancara, ini bincang-bincang aja bukan tes ini. 22 Februari pengumuman dan langsung boleh daftar ulang sampai 12 Maret. Itu pengumuman langsung jurusannya, IPA, IPS-nya langsung diumumkan di tanggal 22 Februari itu. Nanda. Nah, tapi gimana kalau dari 5 ini terpenuhi, tiba-tiba ada satu anak lagi, kan 6. Yang satu nggak kebagian formulir. Nanda boleh tanpa rekom sekolah, tanpa rekom kepala sekolah, tapi syaratnya adalah hafal 5 juz. Itu tetap boleh jalur prestasi, jalur tahfidz tanpa rekom sekolah, tapi mandiri, tapi hafal 5 juz. Gitu. Ya kalau yang hafal 5 juz ini dapat kuota, yang ini enggak, tapi pengen juga kasihkan ke yang nggak hafal 5 juz, itu yang hafal 5 juz nggak usah rekom dari kepala sekolah, tapi jalur mandiri, tapi hafal 5 juz bisa. Jadi 6 orang atau 7 orang dikirim ke Tunas Luhur ini, misalnya ini. Baik. Terus mana lagi saya bawakan dulu. Nah, kemudian kalau syarat-syaratnya ini bisa dibaca sendiri, nanti ada di formulirnya itu, ya ada di pamflet-pamflet, di sosmed banyak bertebaran di WA, info-info tentang ini. Yang jelas tanggalnya ini 1 sampai 15 Februari. 16 itu wawancara, 22 Februari pengumuman. Selanjutnya yang tidak melalui jalur ini, saya reguler aja langsung dapat. Yang rekom sudah habis, kuotanya hanya 5 orang, sudah ada yang nempati semua teman-teman saya yang ranking 1 terus sejak kelas 1 sampai mau lulus tuh ranking 1 terus Ustaz. Oh ya udah, berarti lah reguler. Ada tesnya reguler ini. Ada uang pendaftarannya juga. Ini uang pendaftarannya mana nih? Nah ini 200.000 untuk istilahnya ya uang formulirnya itu. Tesnya 3, kompetensi dasar, kompetensi IPA, kemampuan dasar, kemampuan IPA, kemampuan IPS. Kemampuan dasar itu ada matematika dasar, ada bahasa Inggris. Yang IPA campuran itu, biologi 2 soal, fisika kayak IPA ya. Unsur IPA, unsur fisika, unsur biologi, dan unsur kimia, tapi dasar disesuaikan dengan SMP. Yang IPS juga ekonomi gitu. Dan geografi. Baik, itu 22 Februari sampai 19 Maret. Pengumumannya 31 Maret. Selesai. Sudah hanya itu rangkaian yang akan dilalui. Nah, ini salah syaratnya ini di brosur ini. Banyak formulir ini bertebaran di sosmed. Ketik SMA Tunas Luhur, Facebooknya, Humas SMA Tunas Luhur maupun di website-nya. Atau di kontak person langsung yang tertera di pamflet ini. Gitu, Nanda. Ya, thank you. Insya Allah hanya itu yang Ustadz ingin sampaikan hari ini. Alhamdulillah 17 siswa nih. Wah, harus difoto dulu nih. Ternyata 17 siswa banyak sekali. Tonton. Ya, sambil pertanyaan silahkan. Mungkin ada yang ditanyakan Anda sekalian sebelum saya menanyakan satu video lagi.
Ya. Sebentar, 1, 2, 3. Ya. Nanda Putri, Nanda Felicia, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan open mic dan bertanya. Oh, nggak ada yang bertanya ya. Oke. Nah, terus formula kita siapkan di guru BK atas nama Bu Fida atau langsung dengan WK kurikulum Bu Sri. Oh, nggih nggih. Oh, ini ada Bu Sri nggih. Nggih, Bu Sri Sunarti nggih, matur sembah nuwun. Sudah disupport Nanda MTS 2 untuk mempermudah. Nggih, ternyata ada Ibu Sri hadir di sini. Oh, iya iya iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Bu Sri titip salam datang kepala sekolah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan telah membantu Nanda untuk kita bisa masuk. Baik Nanda, saya minta waktu untuk screenshot sebentar. Wah, ada 19. Wah. Baik. Saya baru menyadari ternyata ada salah satu ibu guru kita tercinta, Ibu Sri. Ya, oke. Baik. Nanda sekalian, ini satu tayangan terakhir yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa menjadi ya penyemangat begitu. Saya sekolah di Tunas Luhur karena di sekolah ini memfasilitasi murid-muridnya dengan program Tahfidzul Quran, yaitu program yang bekerjasama dengan PPPA Darul Quran Jakarta. Alhamdulillah, saya sekarang sudah insya Allah berhasil menghafal sekitar 10 juz berkat dukungan orang tua, sahabat, dan juga tentunya guru-guru yang selalu membimbing saya dengan konsisten. Kenapa saya memilih sekolah di SMA Tunas Luhur? Karena salah satu fasilitas yang ada di SMA Tunas Luhur ini, salah satunya itu adalah ujian tahfidz atau ada tahfidz gitu ya. Nah, di tahfidz ini itu saya itu udah menghafalin setiap hari. Nah, karena ada ujian tahfidz itu, makanya saya pingin sekolah di SMA Tunas Luhur. Karena setiap harinya itu kita dilatih untuk menghafalkan, membaca Al-Quran. Jadi nggak hanya dunia aja yang kita perlukan. Makanya SMA Tunas Luhur itu memiliki program tahfidz. Salah satu alasan kenapa aku sekolah di Tunas Luhur itu karena ada suatu program yang beda, namanya tugas akhir. Tugas akhir ini harusnya kita kenal saat di dunia perkuliahan, tapi di TL ini kita sudah diajarkan yang namanya tugas akhir, terus cara menyusun tugas akhir, terus ujinya itu gimana, uji laboratorium. Nah, berhubung aku ini jurusan IPA, itu TA yang aku jalani di kelas 2 itu banyak banget yang aku dapetin. Sukanya di TA itu, kalau kamu nih ya, apalagi kamu yang di passion IPA kayak aku ini gitu. Nah, biasanya kalau aku di TA itu kan ada yang namanya uji lab kan, karena di TA aku itu butuh penelitian yang kurang lebih akurat lah ya gitu. Nah, jadi aku butuh uji lab. Uji labku itu dilakukan di lab laboratorium YTL. Kalian tahu kan, pertama kali aku masuk di sana itu lengkap banget. Jadi buat kalian ya, kalau mau uji lab itu udah usah ke Malang gitu-gitu udah, karena di TL ini kalian udah ada mitra khusus sama lab YTL gitu. Jadi kalian bisa make semua fasilitas yang ada di lab YTL itu. Bimbingnya namanya ya Ustadz di kelas 2-nya. Apa karena di
Salah satu kelebihan dari SMA Tunas Luhur yaitu ia memiliki sistem TA di kelas 2-nya. Apa itu TA? TA adalah tugas akhir. Iya, memang kebanyakan tugas akhir itu dipakai untuk program skripsi diploma. Tapi kalau di TL, TA ini diperuntukkan untuk persyaratan kenaikan ke kelas 12. Jadi sebenarnya tujuan utama dari SMA Tunas Luhur ini biar nanti kita para siswa itu bisa mendapatkan kemudahan di waktu semasa perkuliahan nanti. Di Tunas Luhur sendiri itu Teruskan untuk sekolah di SMA Tunas Luhur. di SMA Tunas Luhur ini benar-benar bantu kita buat memperjuangkan potensi yang ada dalam diri kita. Contohnya itu dalam bidang akademis. Di Tunas Luhur sendiri itu ada namanya fasilitas kelas olimpiade. Di kelas olimpiade gemilang dan maksimal aku SMP, tapi yang ada dalam diri kita. Kenapa saya memilih sekolah di Tunas Luhur? Kalau ditanya seperti itu, salah satunya karena ada fasilitas ujian TOEFL, di mana ujian TOEFL ini bisa melatih bahasa Inggris saya dan kedepannya bisa bermanfaat untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Kenapa saya memilih SMA Tunas Luhur? Karena di SMA Tunas Luhur ini ada program TOEFL tiap semesternya, di mana dulu di sini belum ada sistem SKS, tapi setelah ada sistem SKS, saya bisa lebih cepat untuk mengejar impian saya. Daripada teman-teman saya, menurut saya sekolah ini mengikuti perubahan. Perkembangan kurikulum adalah salah satu sekolah di Kabupaten Probolinggo yang mengikuti setiap perkembangan kurikulum. Nah, sekarang nih kurikulumnya SKS kan. Dalam kurikulum SKS ini itu ada yang namanya akselerasi. Nah, di SMA Tunas Luhur itu sudah ada nih yang namanya akselerasi. Kalau kita ngomong-ngomong soal akselerasi saat kelas 3, nantinya siswa akselerasi dan siswa kelas 3 yang reguler itu tidak ada tuh pembeda. Maksudnya gimana? Maksudnya saat kelas 3 ada yang namanya sosialisasi tentang PTN, SBMPTN ataupun senam PTN, siswa akselerasi juga akan mengikuti. Jadi dan ikuti setiap perkembangan zaman. Memilih untuk jadi tidak ada tuh yang namanya ketertinggalan informasi. Jadi untuk adik-adik yang mau masuk SMA Tunas Luhur, jangan ragu-ragu untuk memilih, untuk berpikir lagi. Ayo segera daftarkan diri dan ikuti setiap perkembangan zaman. Di masuk Tunas Luhur ya. Dadah. Yes, baik itu yang saya bisa dapat sampaikan. Sebentar saya matikan ini, suaranya tabrakan. Nah, di akhir ini tentu Nanda ingin bertanya dan banyak hal, nanti silahkan dilanjutkan lewat sosial media dan dilanjutkan ke Ibu Sri Sunarti selaku ibu guru kita. Baik, untuk itu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih terhingga kepada segenap Bapak Ibu Dewan Guru MTSN 2 Probolinggo yang hari ini Ibu Sri Sunarti mendampingi kita semua dan juga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, insya Allah itu saya Ustadz Heru dari SMA Tunas Luhur. Mohon maaf apabila atas silap kata dan perbuatan dari awal hingga akhir. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi dan saya tunggu tanggal 1 sampai 15 ini, sekarang tanggal 9, berarti ke 15 kurang 6 hari lagi yang prestasi kami tunggu. Tadi info dari Ibu Sri sudah ada formulirnya disiapkan oleh Bapak Ibu Guru BK, dalam hal ini Bu Fida. Nah, maka Nanda tinggal menanyakan pada beliau dan nanti beliau sekolah yang akan menentukan siapa 5 besar yang layak mengikuti jalur prestasi. Sisanya silahkan nanti lewat jalur reguler. Salah satu murid MTS 2 Probolinggo itu namanya Mas Niko, ada juga Mbak Vira. Itu alumni MTS Negeri 2 yang melanjutkan ke SMA Tunas Luhur. Baik, disuruh oleh adik-adiknya, Mbak Alisa, Mbak Putri, Mbak Restu, Mbak Irma, banyak sekali ini. Saya bisa disebutkan satu persatu. Oke, matur sembah nuwun sangat Bu Sri. Selaku Ibu Wakil Kurikulum, silakan boleh Anda meninggalkan room satu persatu. Saya terakhir nanti. Sampai jumpa tanggal 15 maksimal.
Silakan Anda boleh leave room. Saya yang paling terakhir, yang paling akhir. Nanda Restu, Nanda Irman, Nanda Felicia, Nanda Muhammad Fajril, Nanda Effendi, Nanda Arsya, Nanda Hikmah. Untuk boleh mendengar suara gitu. Ingat nanti langsung ke Ibu Fida, Ibu Guru BK. Formulir sudah ada di beliau. Baik, Nanda Effendi, Nanda Hikmah, Nanda Fajril, silahkan meninggalkan room, leave room. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan menyusul melalui sosmed, WA, HP, nomor telepon, atau Facebook Messenger, semuanya. Website Tunas Luhur bisa. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.